setiap satu rezim, setiap satu masyarakat, komunitas itu juga punya ajal. Jadi yang punya ajal itu bukan hanya orang, rezim pun juga punya ajal. Rezim Orde Lama tiba ajalnya kan. Rezim Orde Baru ajalnya juga sudah tiba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindiran Sindiran. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Abraham Samad akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian dikarenakan mencatut nama Imam Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar untuk menyerang Presiden Joko Widodo di dalam podcast dia. Dikutip dari media, setelah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak atas video yang diunggah pada 16 Maret terkait daripada Imam Masjid Nazaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, pada akun YouTube-nya Abraham Samad dengan nama Abraham Samad Speak Up. Abraham Samad mengubah judulnya menjadi Nazaruddin Umar, setiap rezim punya ajalnya, perlu pertobatan nasional, negara punya ajal. Dari judul sebelumnya, Nazaruddin Umar mengatakan rezim Jokowi akan tiba ajalnya, perlu pertobatan nasional, negara punya ajal. Ini judul daripada akun YouTube-nya. Di videonya yang telah diunggah itu telah diubah karena dikecam dari berbagai masyarakat ya. Judul asli itu saat diupload pada bulan yang lalu, tepatnya pada 23 Maret 2023, negara punya ajal, rezim akan mati, perlu pertobatan nasional. Ini menunjukkan ketak profesional Abraham Samad di dalam mengelola akun YouTube-nya. Tidak menghargai narasumber, tidak menghargai narasumber yang datang dalam podcast-nya. Padahal tentunya banyak yang menganggap dirinya adalah orang yang punya integritas. Demikian kata Muhammad Aras, Direktur Lembaga Profesi Ekonomi dan Keuangan. Pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang dilakukan oleh Abraham Samad menilai bahwa sungguh tidak mencerminkan nilai integritas, objektif, independen, dan profesionalisme. Memanfaatkan tokoh agama sekaligus tokoh bangsa untuk pemenuhan hasrat syahwat daripada politiknya. Tindakan mengubah judul tiba ajalnya ya dengan judul rezim Jokowi akan tiba ajalnya, perlu pertobatan nasional, negara punya ajal, menunjukkan hasrat politiknya, menghilangkan sikap dan nilai integritas yang independen dan profesional. Sementara itu, Ketua Forum Milenial Nazaruddin Umar ini adalah merupakan merupakan istilahnya daripada orang-orang NU yang di Bengkulu, mengultimatum ataupun mengancam kepada Abraham Samad agar menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Perbuatannya kepada ulama, kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA tidak bisa ditoleransi. Dia menarik dan mempolitisasi Kiai Nazaruddin Umar dengan membuat judul podcast dan unggahan Instagram yang tidak benar. Demikian kata Ketua Forum NU Bengkulu gitu ya. Jadi ini menjadikan orang-orang Bengkulu marah begitu ya kepada Abraham Samad yang mengubah, atau boleh dikata itu Abraham Samad itu mencatut nama Imam Besar Masjid Istiqlal untuk menyerang Presiden Joko Widodo dengan mengatakan rezim ini akan meninggal.
Tindakan telah mendiskreditkan guru bangsa, beliau tokoh NU, semua orang tersakiti atas tindakan dan hasrat politik Abraham Samad, demikian kata Fauzan. Fauzan meminta dalam 1 kali 24 jam harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, demikian kata Fauzan. Katanya hanya mengupload ulang tetapi judulnya diubah, tidak konseptual lagi, dan isi ini yang mengindikasikan bahwa Abraham Samad ada upaya mempolitisasi podcast dengan Imam Besar Islam Masjid Istiqlal. Lebih jauh kami berasumsi bahwa dia dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan dari akun YouTube-nya. Wah, ini nggak profesional ini. Abraham Samad ini kan ya boleh dikata tokoh ya, masa kok ya malah membuat berita yang hoak begitu, yang palsu, demi untuk mendapatkan keuntungan daripada akun YouTube-nya, daripada AdSense-nya begitu ya. Jadi begitu banyak penonton otomatis dapat uangnya lebih besar begitu ya. Ini tidak profesional. Ini nggak pantas lah tokoh sekelas Abraham Samad kok seperti itu, kecuali kalau YouTuber ecek-ecek ya, kelas-kelas ecek-ecek ya, kelas-kelas kampungan, itu boleh dikata ya tidak ada masalah. Itu pun bisa dipermasalahkan dengan mencatut nama besar Imam Masjid Istiqlal Pak Naradzuddin Umar. Namun demikian tentunya apabila tidak meminta maaf dalam 1 kali 24 jam maka proses berlanjut begitu ya Mas Bro ya. Jadi walaupun telah disomasi oleh forum milenial atas tindakan pencemaran nama baik Imam Besar Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Abraham Samad akan tetap diproses begitu ya. Sampai sekarang Abraham Samad masih enggan menyampaikan permohonan maaf. Melalui media Jawa Pos dia menyampaikan, itu kan video wawancara sama profesor di studi podcast saya dan sudah ditayangkan, makanya kami masih mendiskusikan sama Profesor Nazaruddin Umar. Demikian kata Samad. Gara-gara kepentingan hasrat politik dan ekonomi, Abraham Samad membuat geram junior, murid hingga jamaah Imam Besar Masjid Istiqlal di seluruh Indonesia. Kami sudah diskusi dengan pengacara dan beberapa lembaga hukum untuk melaporkan persoalan ini ke Bareskrim Polri. Ketua Umum FOM NU juga menyampaikan hal yang sama. Jamaah milenial Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar di seluruh Indonesia geram atas tindakan yang tidak beretika yang dilakukan oleh Abraham Samad. Kami sampaikan pada rilis pertama, demikian kata Rafli Setiawan. FOM NU setiap provinsi akan bergerak jika Abraham Samad tidak melakukan permohonan maaf secara terbuka. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.